Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi fihi unzila al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil mawqi'i tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua DKM Musola Al-Falah yaitu Bapak Ustadz Haji Hussein beserta dengan pengurus terhormat LMK RW 05 Kelurahan Ragunan Bapak saya lupa tuh ya Sadiman. Dia selalu menghubungi saya setiap waktu dan dia sehat walafiat. Para sesepuh, para bini sepuh, ketua RT, ketua RW, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki malam keberapa nih? 21. Alhamdulillah, nggak terasa ya puasa cepat banget. Tapi tentunya kita berbahagia menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperjumpakan, dipertemukan, menikmati indahnya Ramadan. Karena di antara bulan-bulan Hijriyah 12 bulan hanya satu yang namanya disebut di dalam Al-Quran, yaitu hanya bulan Ramadan. Tadi ayat yang saya baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kenapa bulan Ramadan jadi mulia? Karena tadi itu, karena di dalamnya bulan Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Dan satu-satunya bulan yang gelarnya disematkan begitu banyak kepadanya. Jadi bulan Ramadan itu namanya banyak. Ada yang namanya Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Mubarak, Syahrul Sadaqah, wa Syahrul Quran. Masya Allah, banyak kan namanya? Banyak. Makanya kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannu an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau niscaya umatku tahu tentang kemuliaan istimewanya bulan Ramadan, niscaya umatku pengen tiap tahun itu, tiap-tiap bulannya itu adalah bulan Ramadan. Kira-kira kita mau nggak Pak begitu? Masya Allah. Kalau imannya kuat, mau, enak. Tapi kalau ada yang lain, ya Allah Ustaz, sebulan aja udah teklok ini, Masya Allah. Sebulan aja udah luar biasa ngap-ngapan. Makanya puasa ini panggilannya adalah karena iman. Kalimat awalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Makanya kalau bukan karena panggilan iman, repot. Makanya ada orang pada saat datang bulan Ramadan, yang pertama ada yang nyambut gembira. Alhamdulillah kita ketemu Ramadan lagi. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang berbahagia, gembira, senang datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Baru timbang girang doang, belum puasanya. Puasanya lain lagi, Allah kasih pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Ada orang yang biasa-biasa saja, ya puasa lagi. Ada yang begitu? Tapi insya Allah orang sini nggak ada. Itu orang sholat tuh pisangan. Tapi katanya pindahan dari sini. Tapi nggak ada. Ada yang ketiga, ada orang yang menghormati dan melaksanakan Ramadan. Mudah-mudahan kita tuh ya menghormati dan melaksanakan ibadah Ramadan. Ada lagi yang keempat, dia menghormati tidak melaksanakan puasa Ramadan. Contohnya siapa tuh? Preman. Siang-siang dia lihat warteg buka, dia datengin tuh warteg. Siapa punya ini warteg? Saya. Tahu nggak ini punya apa? Tahu. Hormati dong dikit orang puasa. Pasang hordeng kayak sedikit begitu. Iya bang, ini baru mau dipasang. Pasang tuh tukang wartegnya dipasang. Kata preman, nah begitu. Itu cakep baru tuh. Hordeng udah kepasang. Kopi segelas, begitu langsung minta kopi ngari-ngari. Ya Allah, dia menghormati tapi tidak melaksanakan puasa. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada coba ibu ke pasar minggu dan siang-siang ada tuh. Sekarang kayak setan tuh, kakinya doang kelihatan, palanya enggak. Tapi kita husnuzon aja, mungkin dia sakit Ustaz, mungkin dia lagi sakit, nggak apa-apa. Kalau sakit boleh nggak puasa? Nggak puasa. Oh, tapi jangan disengajain. Kalau sakit makanya sumut tasihu, puasalah kamu, niscaya kau akan sehat. Kemudian hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ini Allah takdirkan kita jumpa dengan Ramadan ini. Banyak pahala kebajikan di dalamnya. Salah satu di antaranya ini adalah syahrus shadaqah. Bulan sedekah. Dulu di zaman Rasulullah pernah kedatangan tamu. Pada saat kedatangan tamu, Rasulullah SAW disampaikan oleh pengemis itu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasul, adakah yang dapat kau berikan kepadaku untuk aku makan? Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, tanya sama istrinya Sayyidah Aisyah, istriku, adakah persiapan makanan di rumah kita? Ada orang minta-minta pengemis. Kata istrinya Aisyah, ya Rasulullah, kita udah habis persiapan makanan kita. Ya udah ambilin aja baju gamis aku. Baju Rasulullah diambil sama Aisyah. Kemudian sama Rasulullah baju kesayangan Rasulullah diberikan kepada si pengemis tadi. Apa kata Rasulullah? Wahai saudaraku, kau jual gamisku ini, bajuku ini. Mudah-mudahan setelah kau jual kau dapat uangnya, dapat kau pergunakan untuk kebutuhanmu. Tuh Rasulullah hebat. Kalau datang pengemis dia ngasih, bukan ngasih ikannya, tapi ngasih apanya? Kailnya. Kalau kita ngasih apa? Nah itu Rasulullah gitu tuh, bukan ngasih ikannya, tapi ngasih kailnya. Akhirnya dibawa tuh baju Rasulullah di pasar, dilelang. Siapa yang mau beli komisnya atau bajunya Muhammad Rasulullah? Orang pada guyung datang, saya mau beli. Harganya dilelang makin tinggi, sampai terdengar oleh orang yang kaya raya saat itu, akan tetapi matanya buta. Dia suruh budaknya, wahai budakku, kau beli gamisnya Rasulullah, berapapun harganya beli. Akhirnya pelelangan dimenangi oleh si budak tadi itu, orang kaya yang matanya buta. Akhirnya si budaknya beli. Begitu beli dikasih Rasulullah, dikasih tuannya, wahai tuan, sekarang sudah kita dapat bajunya Rasulullah. Itu tuannya yang matanya buta, gamis bajunya Rasulullah dipegang di tangannya. Apa yang dia sampaikan? Ya Allah, jika engkau ridho dan dengan izinmu
beserta syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan bisa menyembuhkan mataku yang buta, bisa melek lagi. Diusapin tuh gomisnya Rasulullah ke matanya. Dengan takdir Allah, dengan izin Allah, matanya ngeliat lagi. Karena saking syukurnya orang itu datang ke rumah Rasulullah, bawa gamisnya. Ya Rasul, sekarang aku kembaliin gamis kamu. Kata Rasulullah, gamis yang mana ya? Karena udah berpindah tangan. Diambil oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, inilah hikmahnya kita melaksanakan sedekah. Yang pertama, menghilangkan kemiskinan. Tuh yang pertama, hikmah sedekah apa tadi? Menghilangkan kemiskinan. Orang yang tadinya nggak punya, begitu dilelang baju Rasulullah jadi punya duit. Yang kedua, menyembuhkan orang yang sakit. Tuh, yang tadinya matanya buta jadi sembuh. Yang ketiga, membebaskan hamba sahaya. Dan yang keempat, bahwa sedekah itu pada hakikatnya kita keluarkan milik kita, kembali lagi kepada kita. Masya Allah, enak atau sedekah? Makanya kalau orang udah mau meninggal dunia, dalam surat Al-Munafiqun gitu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin. Orang kalau udah mau meninggal dunia, Pak, ditawarin apa saja nggak mau. Kalau bisa diberi kesempatan, orang yang udah meninggal dunia saja, kalau diberi kesempatan untuk hidup lagi, apa yang dia minta? Dia pengen menjadi orang soleh, dan juga dia ingin bersedekah. Masya Allah. Sedekah amaliyah yang langsung tunai Allah berikan pahala balasan kepada kita. Makanya sedekah itu niatkan, Pak. Niatkan karena Allah. Kembali lagi kepada diri kita. Makanya yang menentukan surga dan neraka diri kita. Kalau kita mau hidup di surga nanti, laksanain ini perintah Allah nih. Suruh puasa, kita puasa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena panggilan iman, mengharapkan ridho Allah, maka niscaya Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Enak apa? Enak. Dosa yang telah lalu kan banyak dosa kita. Cuma nggak kelihatan aja dosa. Alhamdulillah. Kalau dosa kelihatan, malah berjendol, malah kita malu kita ketemu orang, malu ketemu Pak RW. Kemudian kalau kita tidak melaksanakan amalia Ramadan, berarti sama aja kita nempelin nama kita di pintu neraka. Ketahuan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kita nggak puasa, sama aja kita nempelin nama kita di pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Masya Allah. Ini mah calon-calon ahli surga semua nih wajah-wajahnya. Insya Allah. Besok kalau masuk surga jangan sendirian ya. Ajak istri, ajak anak, ajak mertua, ajak. Saya juga ajak dulu, Pak. Kalau seandainya di neraka nggak nemuin saya, di surga nggak nemuin saya, ajak-ajak Ustadz Malik mana ya? Nggak kelihatan dia. Begitu. Kan gara-gara dia saya sedekahnya luar biasa tuh, Masya Allah. Makanya Rasulullah dulu ada kisahnya, Sauban. Sahabat Sauban, sebentar lagi ya, dikit lagi ya, ini sedekah dulu. Sauban itu ketika dia zaman Rasulullah rajin mengikuti sholat berjamaah. Padahal jarak rumahnya dengan masjid jauh. Tapi satu ketika Rasulullah selesai sholat subuh, sahabat Sauban nggak kelihatan. Sampai kata Rasulullah, ma'aina Sauban, kemana sahabat Sauban? Nggak datang ya Rasul, udah berapa hari. Akhirnya dikunjungi, siapa yang tahu rumahnya Sauban? Didatengin, ada, datang. Ketemu istri Sauban. Disampaikan oleh Rasulullah, kemana Sauban selama ini tidak kelihatan di masjid? Kata istrinya, Sauban telah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya Rasul, sebelum suamiku meninggal, beliau berkata-kata, beliau berpesan. Apa pesannya? Disampaikan, coba yang pertama, coba yang jauh, coba yang jauh. Yang kedua, coba yang baru, coba yang baru.
Yang ketiga, coba yang banyak, coba yang banyak. Masya Allah. Kalau kita ditanya begitu, bingung nggak kita? Coba yang jauh, apa bininya yang jauhan? Coba yang baru, apa istrinya yang baru? Kalau kita begitu tuh. Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Rasulullah langsung beliau disampaikan, malaikat Jibril yang menyampaikan. Wahai ibu, istrinya Sauban, beruntung engkau memiliki suami yang saleh. Ketika suamimu di penghujung akhir hayatnya sakaratul maut, beliau menyampaikan coba yang jauh, coba yang jauh. Saat suamimu hidup, beliau melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, jauh jaraknya. Tapi terasanya dekat oleh beliau, walaupun jauh menurut kita, menurut beliau dekat. Pada saat sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala kebajikan yang begitu besarnya, sampai-sampai beliau menyampaikan, coba yang jauh, coba yang jauh. Yang dekat aja pahalanya begitu besar, apalagi yang jauh. Hari ini yang paling jauh saya dari Pisangan. Yang kedua, coba yang baru. Suami engkau pada saat ke masjid menemui seorang pengemis yang lagi kedinginan. Mantel jaket yang sedang dipakai oleh suamimu diberikan kepada si pengemis yang sedang kedinginan. Memberikan jaket yang bekas saja pahalanya begitu besar, apalagi yang jauh. Coba apalagi yang baru. Coba yang baru, coba yang baru. Tuh, kalau ngasih yang bagus, yang udah butuh baru dikasih orang. Dan yang ketiga, coba yang banyak, coba yang banyak. Pada saat suamimu hidup, beliau akan makan roti, tiba-tiba datang pengemis. Itu roti dibagi dua, setengah dikasih pengemis, setengah lagi suamimu makan. Pada saat sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala kebajikan kepadanya yang begitu besar, memberikan setengah atau sedikit saja roti kepada si pengemis, pahalanya begitu besar, apalagi yang banyak. Coba yang banyak, coba yang banyak. Masya Allah. Apalagi bulan Ramadan ini, banyakin sedekah. Kembali lagi kepada kita. Kalau sedekah jangan lupa titip nama orang tua, ibu kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, anak kita, cucu kita. Kirimin Fatihah sebanyak-banyaknya. Niatin, insya Allah diri kita dapat pahala, almarhumin wal marhumat keluarga kita juga dapat pahala. Apalagi di bulan Ramadan, dosanya udah diampunin semua, insya Allah. Enak apa? Apalagi sholat tarawih tadi, mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila kita melakukan qiyamul lail, sholat tarawih, qiyamul lail di tengah malam, nanti sholat-sholat sunnah lainnya dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka niscaya Allah juga ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, insya Allah. Udah segini aja ya, udah paham deh ya. Kalau banyak-banyak lagi kesian, nanti berikutnya lagi ya. Mudah-mudahan aja diundang lagi. Insya Allah. Saya kira bahwa sholat di sini enak rasanya, anget rasanya. Ini maksud saya ke keluarga gitu. Enak. Isu itu. Kalau tempat lain berisik pak, kadang-kadang begitu tuh. Kita salah juga kalau anak-anak berisik, jangan heran ya. Kalau saya di masjid saya begitu, di musola saya, kalau ada anak-anak yang berisik diemin aja. Emang salah kita juga. Kadang-kadang anak-anak pada bercanda di rumah. Apa kata bapak mamanya? Sana pada bercanda aja di rumah, sana pada ke masjid, pada ke musola. Bener pak, anak-anak. Namanya anak-anak disuruh sama bapaknya datang ke masjid, musola. Pindah bercandanya pak. Tadinya di rumah dibercanda di masjid. Salah kita kalau ngomong gitu ya. Iya, mudah-mudahan di sini sehat semua, panjang umur, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak turunan kita keturunan saleh dan salihah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dapat masuk surga bersama Rasulullah dan bersama dengan saudara-saudara kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.